besok banget nih KKN-nya. Aduh, deg-degan deh. Kita pasti bisa, guys. Jangan telat ya. Prepare for tomorrow. Semangat teman-teman. Yeay, semangat. We can do it, guys. Amin. Selamat KKN, guys. Mengabdi dengan hati, membangun dengan aksi. Ada momen dalam hidup yang tidak hanya singgah, tetapi tinggal. Momen yang awalnya hanya sebuah perjalanan, tetapi berubah menjadi rumah kedua. Momen di mana kita datang sebagai orang asing dan pergi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi setiap kisah punya akhirnya. Setiap perjalanan punya perpisahannya, dan sekarang saatnya mengingat. Di ujung timur Provinsi Lampung, di antara hamparan sawah dan sawit yang luas, terletak sebuah desa yang menyimpan cerita tentang kerja keras, harapan, dan ketulusan. Desa itu bernama Sumber Agung. Terletak di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Desa Sumber Agung membentang seluas 1.915 hektar. Lebih dari 2.500 jiwa tinggal harmonis di desa ini, dengan 787 keluarga yang tersebar di 4 rukun kampung. Mayoritas penduduk desa ini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidup pada tanah yang subur. Selebihnya berprofesi sebagai buruh, pedagang, PNS, guru, wira swasta, perangkat desa, serta ibu rumah tangga. Kehidupan sosial di Desa Sumber Agung kental dengan nuansa religius. Sebagian besar penduduknya, yaitu 2.571 jiwa, beragama Islam. Sementara 15 orang lainnya berpegang pada keyakinan Kristen. Keberagaman ini menjadi bagian dari warna kehidupan yang tetap terjalin dalam kedamaian dan kebersamaan. Desa ini juga menjadi saksi perjalanan waktu, dengan mayoritas etnis suku Jawa yang menetap dan melestarikan budaya leluhur mereka, berdampingan dengan etnis Sunda, Lampung, dan Palembang yang turut menambah kekayaan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai jantung kehidupan warganya, berbagai fasilitas umum tersedia untuk mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Balai Desa berdiri kokoh sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan sosial. 16 masjid dan musola menjadi tempat bernaungnya doa dan harapan. 2 lapangan sepak bola dan 1 lapangan voli menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengukir semangat dan kebersamaan. Kesehatan warga dijaga dengan adanya 1 puskesmas pembantu dan 3 posyandu. Dan pendidikan terus berkembang dengan keberadaan SMK Negeri 1 Rawapitu, SMP Negeri 1 Rawapitu, dan SD Negeri 1 Sumber Agung. Di tengah kehidupan yang penuh keramahan ini, selama 32 hari kami tinggal dan dirangkul layaknya keluarga. Di sini kami belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Sumber Agung bukan sekedar tempat, melainkan kisah. Kisah tentang dedikasi, kebersamaan, dan cinta pada tanah yang menghidupi. Sebuah desa yang akan selalu menjadi rumah bagi hati yang pernah singgah. Dengan ini, kami persembahkan sebuah film dokumenter perjalanan KKN kami di Desa Sumber Agung yang bertajuk Kilas Bali.
Di balik suksesnya KKN di Desa Sumber Agung ini, ada 10 sosok luar biasa yang bekerja keras dengan perannya masing-masing. Randy Andrean, sang koordinator desa, merupakan nahkoda yang memastikan semua program berjalan dengan lancar. Maya Sari, selaku koordinator PLP, selalu sigap mengarahkan kegiatan praktik mengajar dengan penuh dedikasi. Indah Sukma Melati sebagai sekretaris 1, teliti mencatat setiap detail penting. Sementara Hairen Nisastiani sebagai sekretaris 2, setia mendukung dengan administrasi yang rapi dan terorganisir. Inia Zulfikar Restu, sang bendahara, memastikan setiap anggaran digunakan dengan bijak dan transparan. Adis Fazria Syariza selaku Humas KKN adalah jembatan komunikasi yang menghubungkan kelompok KKN dengan masyarakat desa. Didampingi oleh Sasa Sasmita selaku Humas PLP yang selalu cekatan dalam menjalin relasi dengan pihak sekolah. Aprilia Amelda Putri selaku PDD 1 merupakan copywriter dan otak dari berbagai desain yang unik dan kreatif. Alia Syakira selaku PDD 2 merupakan sang editor video serta manusia di balik aktifnya akun Instagram kami. Marsiana Okmot Kemo selaku PDD 3 merupakan sang juru kamera yang selalu siap untuk mengabadikan setiap momen KKN kami yang berharga. Pengabdian ini bukan hanya sekedar hadir, tetapi juga berbagi, belajar, dan meninggalkan jejak kebaikan. Selama KKN di Desa Sumber Agung, kami berusaha memberikan manfaat melalui berbagai program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kami dari kelompok KKN PLP Desa Sumber Agung periode 1 tahun 2025 Universitas Lampung memiliki 5 bidang program kerja, yaitu bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan bidang sosial. Inilah kisah perjalanan kami. Kesehatan merupakan fondasi utama kehidupan. Untuk itu, kami menghadirkan program kerja pada bidang kesehatan melalui pendampingan posyandu lansia yang diadakan pada tanggal 14 dan 15 Januari serta pendampingan posyandu balita pada tanggal 21 Januari. Dengan senyum dan antusiasme, para ibu dan lansia menerima pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, semangat hidup sehat juga kami wujudkan melalui Senam Sehat Minggu Ceria yang diikuti oleh anak-anak hingga ibu-ibu. Setiap minggunya, kami bergerak bersama membangun kebiasaan sehat yang menyenangkan. JAS Sumber Agung Sehat ini dengan diadakan senam setiap hari Minggu sore itu bagus, karena dengan adanya kegiatan seperti itu bisa untuk membuat tali silaturahmi ibu-ibu PKK dengan satu sama lainnya lebih erat lagi karena lebih sering bertemu, lebih banyak ada kegiatan. Desa yang bersih dan nyaman adalah tanggung jawab bersama. Maka dari itu, pada tanggal 2 Februari, kami bergabung dalam gotong royong desa untuk membantu warga membersihkan lingkungan dan memasak untuk acara kebersamaan. Pada tanggal 4 Februari, kami juga berkesempatan untuk membersihkan rumah ibadah, menciptakan ruang ibadah yang lebih nyaman bagi warga desa. Tidak hanya itu, demi mendukung ketahanan pangan, kami menanam sayur sejak tanggal 8 Januari, dimulai dengan mencampur tanah hingga akhirnya menanam bibit pada tanggal 10 Januari. Kami berharap langkah kecil ini bisa membawa manfaat bagi desa ke depannya. Menurut saya, program kerja penanaman bibit sayuran di desa ini sangat bermanfaat, khususnya dalam hal ketersediaan bahan pangan. Semoga kedepannya desa kami bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam menjalankan program ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Pendidikan merupakan kunci masa depan, dan kami ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka. Melalui program TUBES atau Tunjang Belajar Siswa, kami mengadakan les umum untuk anak-anak setiap Selasa dan Sabtu. Dari matematika, bahasa Lampung, bahasa Inggris, literasi, numerasi, dan lainnya. Anak-anak dengan antusias datang dan belajar bersama. Selain mengajarkan les mata pelajaran umum, kami juga membuka les komputer di SMP Negeri 1 Rawapitu untuk mengajarkan keterampilan komputer dan membuka wawasan tentang teknologi bagi siswa SMPN 1 Rawapitu. Selain itu, kecintaan terhadap budaya kami tanamkan melalui pelatihan seni tari yang dimulai sejak 20 Januari dan ditampilkan pada acara perpisahan mahasiswa KKN di Desa Sumber Agung. Untuk memberikan semangat lebih, kami juga mengadakan penyuluhan motivasi belajar, jalur masuk unggulan, serta beasiswa kuliah kepada siswa SMK Negeri 1 Rawapitu. Kami mengajak mereka untuk terus bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik. Menurut saya program TUBES dari mahasiswa KKN PLP Universitas Lampung cukup berhasil. Ini bisa dilihat dengan adanya program kerja ini, siswa-siswi di Kampung Sumber Agung lebih termotivasi, kemudian lebih semangat belajar dengan kakak-kakak dari mahasiswa KKN PLP Universitas Lampung. Mereka sangat antusias sekali mengikuti bimbingan belajar yang diberikan oleh kakak-kakak mahasiswa KKN dari Universitas Lampung. Teruntuk kakak-kakak KKN, terima kasih ya udah mau ngajarin kami les komputer. Kami jadi paham tentang cara membuat surat di Word, dan kami suka sama kakak-kakaknya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Kakak-kakak, terima kasih sudah mengajar tulis, dan terima kasih sudah memberi kesempatan untuk belajar, untuk bermain, untuk menghibur, untuk bercerita. Semoga kakak di sana panjang umur, sehat selalu. Terima kasih kak, udah mau ngajar les aku sampai sekarang. Makasih ya. Kakak jangan lupain aku. I love you kak. Di balik segala ilmu dunia, ada nilai-nilai keagamaan yang harus tetap dijaga. Melalui program Fatwa, kami ikut serta dalam pengajian rutin di rumah warga sejak 10 Januari hingga 4 Februari. Kami juga mendampingi anak-anak dalam kegiatan TPA, berbagi ilmu agama, dan membimbing mereka membaca Al-Quran. Sebagai penutup, pada tanggal 5 Februari, kami mengadakan perlombaan Islami bertema Isra Mi'raj di MI Al-Falah Desa Sumber Agung, yang diikuti oleh 66 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Kebersamaan dan semangat mereka dalam mengikuti lomba menjadi kenangan manis yang tak terlupakan. Untuk perlombaan Isra Mi'raj, dalam rangka Isra Mi'raj ini sangat luar biasa sekali. Dengan adanya kegiatan tersebut, anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Sumber Agung sangat termotivasi, lebih semangat belajar, dan terlihat kompetisi yang sehat dalam acara tersebut. Kesadaran lingkungan harus dimulai sejak dini.
Melalui program Eko Ceria, kami mengajak ibu-ibu desa untuk berkreasi dengan EcoPrint pada tanggal 25 Januari. Mengenalkan cara memanfaatkan bahan alami untuk menciptakan karya seni yang unik. Pada tanggal 2 Februari, kami juga berdiskusi tentang ekoenzim, berbagi wawasan tentang manfaat dan cara pembuatannya. Tak ketinggalan, anak-anak desa pun kami ajak bermain dan belajar dalam lomba edukatif ranking 1 pada 1 Februari untuk menciptakan momen ceria dan penuh semangat. Alhamdulillah, kami semua sangatlah senang dengan kedatangan anak-anak KKN, dengan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Jadi bertambah pengalaman, kita semua tahu tentang apa itu EcoPrint, apa itu yang dinamakan ekoenzim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang Kisah kami usai di sini.